Begitu ketemu yang pas, tolong jangan langsung deal harga atau... Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai tahapan proses pengajuan KPR. Kenapa ini penting untuk kita ketahui? Karena ya tahapannya lumayan panjang dan ada beberapa hal yang sebaiknya teman-teman ketahui sebelum memutuskan untuk bertransaksi atau membuat satu kesepakatan dengan pihak penjual rumah ataupun properti. Gitu. Oke, kita mulai saja ya. Tahap pertama yang paling penting pada saat kita mau mengajukan KPR adalah kita udah ketemu dulu tuh rumahnya atau propertinya. Karena kalau belum ketemu rumah atau properti yang mau kita beli, itu pasti sama pihak bank akan dianggap pengajuan kita nggak serius. Jadi ujung-ujungnya nggak bakalan diproses sama sekali. Nah, jadi kita mesti hunting dulu nih propertinya. Begitu udah dapet yang pas, baru deh kita ajuin KPR. Nah, cuma yang di sini saya mau wanti-wanti dulu teman-teman. Begitu ketemu yang pas, tolong jangan langsung deal harga ataupun deal kasih uang tanda jadi, booking fee ataupun udah mulai nyicil DP. Kenapa? Karena sebelum menemukan kira-kira mau ngajuin ke bank mana dan kira-kira prosesnya berapa lama, itu baiknya jangan bikin kesepakatan dulu. Kenapa? Karena kalau kalian buru-buru bikin kesepakatan, takutnya bisa ngaco atau nanti ujung-ujungnya bisa merugikan. Nah, emang kesepakatan seperti apa sih yang harus dilakukan sama si penjual? Nah, biasanya ada beberapa kesepakatan yang perlu dibuat, yaitu yang pertama mengenai kesepakatan kapan kita akan melunasi transaksi pembelian rumah tersebut. Nah, buat poin yang ini, jangan mau kalau dikasih waktunya pendek, misalnya cuma 1 bulan. Please, minimal 2 bulan. 2 bulan itu cukup panjang, tapi cukup pendek juga sebenarnya. Karena sekadar buat informasi tambahan buat teman-teman, berdasarkan hasil riset tim kami maupun berdasarkan praktek yang umumnya terjadi di lapangan, proses KPR dari ujung ke ujung itu bisa sekitar 1-2 bulan. Dari ujung ke ujungnya kayak gimana? Dari ujung pertama itu adalah pada saat kita mulai taruh dokumen secara lengkap ke bank penyedia KPR tersebut. Jadi pada saat kita mulai ajuin KPR. Nah, ujung yang satunya lagi itu adalah pada saat kita realisasi KPR atau saat akad kredit. Nah, itu jaraknya panjang. Makanya di sini saya mau jabarin prosesnya biar teman-teman juga ada gambaran kenapa sih bisa jadi panjang gitu. Bukannya proses KPR itu simple ya, harusnya kan tinggal ngitung angsuran dan bla bla bla. Sorry, tapi sepertinya tidak sesederhana itu juga. Mungkin ada orang-orang yang bilang, KPR kan simple gitu. Tapi kenyataannya sebenarnya ada hal-hal yang tidak sesederhana yang disederhanakan atau yang dianggap diasumsikan oleh kebanyakan orang gitu. Jadi kalau bikin kesepakatan sama si pihak penjual, pastikan setidaknya minta waktu 2 bulan gitu. Itu supaya aman posisinya kita. Karena kalau misalnya nanti kelewat jangka waktunya, biasanya kan kesepakatannya adalah uang tanda jadinya hangus. Kan sayang itu, kita bisa buang uang di situ. Nah, jangan seperti itu ya teman-teman. Gitu. Terus kesepakatan apa lagi sih yang biasanya dibuat pada saat awal kita sama penjual? Nah, itu bisa jadi mengenai kalau misalnya kita ditolak KPR, nanti apakah tanda jadinya dibalikin atau bagaimana? Nah, itu hal-hal yang kita harus pertimbangkan. Nah, jadi sebaiknya sebelum membuat kesepakatan sama si penjual, secara paralel mulai hunting dulu nih banknya. Supaya kita juga secara pribadi bisa berhitung kira-kira pada saat saya ngajuin KPR saat ini dengan bunga sekian, saya memang bisa ngangsur gitu. Jadi jangan sampai ya udah deal, wah ngerasa seakan-akan bisa nih beli harga rumah sekian gitu. Terus ujung-ujungnya ternyata KPR-nya malah nggak disetujuin. Itu gawat gitu. Kenapa? Karena ya potensi
ya tanda jadi hilang kan, tanda jadi kan beli rumah juga kan nggak kecil ya, maksudnya karena beli rumah gitu loh, sesuatu yang nilainya besar sekali gitu. Nah, jangan sampai teman-teman ngalamin kerugian seperti itu. Oke, kita lanjut untuk tahapan proses KPR berikutnya. Jadi setelah kita udah bandingin harga gitu, kita mulai ngajuin KPR gitu. Nah, kalau teman-teman di sini mau simple, sebenarnya teman-teman bisa mampir-mampir ke websitenya kpracademy.com. Di situ teman-teman nggak cuma bisa nyari tahu soal KPR itu kayak gimana sih prosesnya dan bla 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 informasi lainnya mengenai KPR, tapi teman-teman juga bisa melakukan pengajuan KPR melalui kpracademy.com gitu. Karena di situ kita ada bank rekanan dan expert KPR kami pun juga bisa membantu untuk memberikan arahan kira-kira dengan profil seperti kamu, sebaiknya kamu apply ke bank mana untuk menurunkan kemungkinan kamu di reject gitu. Karena kalau sering ditolak kan ya sakit juga, dan selain sakit hati ya berasa juga sih secara duitnya gitu. Karena tiap kali kita apply KPR ke satu bank, biasanya tuh udah diwajibin di depan kita harus bayar yang namanya biaya appraisal. Nah, lanjut tahapan berikutnya setelah melakukan pengajuan, kita nyiapin dokumen. Nah, pada saat ngajuin ini sebenarnya ada dua macam form yang mungkin bisa kita isi, yaitu secara tertulis maupun bisa secara digital juga. Nah, kalau secara digital, ya, teman-teman bisa isi form yang ada di kpracademy.com, jadi itu lebih simpel juga. Namun, tahapan berikutnya pada saat pengumpulan dokumen segala macam, nah itu udah langsung urusan sama banknya. Nah, minimal teman-teman udah mesti siapkan juga beberapa dokumen supaya nanti pada saat ngajuin KPR tuh nggak kelimpungan gitu. Dokumen apa aja sih? Dokumen KPR itu ada 3 kategori, yaitu dokumen pribadi, dokumen terkait finansial atau keuangan, dan yang ketiga dokumen terkait dengan jaminan atau properti yang akan kita beli. Gitu. Dokumen pribadi apa aja? Ya standar sih gitu. Paling cuma KTP, KK, NPWP gitu. Sama akte nikah kalau memang sudah menikah, atau ada surat keterangan cerai dan lain-lainnya. Kalau memang statusnya sudah bercerai atau semacamnya gitu. Nah, intinya dokumen pribadi ini ngikutin kondisi saat ini kita seperti apa. Nah, dokumen finansial ini termasuk yang penting juga gitu, dan bisa jadi ngumpulinnya nggak sebentar gitu, karena balik lagi ya kayak kita minta slip gaji ya, mungkin ada perusahaan yang tiap bulan ngasih slip gaji, tapi ada juga perusahaan yang nggak ngasih slip gaji gitu, jadi mesti minta dulu nih ke HRD-nya. Nah, pada saat minta ke HRD juga belum tentu sehari jadi. Nah, ini kan hal-hal yang kita perlu pertimbangkan juga gitu. Tapi kalau slip gaji udah siap, oke. Next-nya adalah yang kita perlu wanti-wanti adalah mengenai rekening koren 3 bulan terakhir. Mungkin di beberapa bank yang sudah punya internet banking bisa tuh ngeprint, tinggal ngeprint sendiri aja rekening korannya gitu, 3 bulan terakhir gitu. Tapi itu kalau memang dibatasin sampai 3 bulan. Kalau dibatasin cuma sebulan terakhir, kan mau nggak mau kita harus mampir ke bank, ke CSO-nya ngajuin permohonan untuk bisa print. Iya, kalau bisa langsung keluar di hari itu juga. Kalau misalnya ternyata banknya ya quote-unquote agak punya keterbatasan ya gimana? Berarti kan mesti nunggu lagi. Nah, jadi hati-hati teman-teman di situ. Sebelum hunting rumah itu paralel udah disiapin juga tuh dokumen-dokumen seperti itu. Jadi pada saat nanti ngajuin ke bank, setidaknya kita tinggal update kondisi yang terakhir nanti. Nah, itu kan lebih enteng gitu. Nah, terus selain dokumen finansial, dokumen terkait dengan jaminan seperti kayak kopi sertifikat, kopi IMB, maupun kopi PBB tahun berjalan. Misalnya kita mau transaksi tahun 2020 ini, ya berarti kita masih nyiapin kopi PBB tahun 2020 dari si pihak penjual. Nah, cuma ya yang namanya kopi-kopi ini biasanya penjual baru akan kasih kalau memang kita sudah kasih tanda jadi gitu. Oke, next-nya ngapain? Setelah udah kita masukin dokumennya, biasanya
bank akan melanjutkan ke proses analisa. Nah, proses analisa ini ada beberapa hal gitu. Yang pertama kaitannya dengan BI checking atau sekarang namanya istilahnya slick checking. Nah, ini melihat riwayat kualitas pinjaman kita selama ini ke bank-bank tuh seperti apa. Jadi kalau teman-teman pernah punya pinjaman kayak kartu kredit atau KTA atau pinjaman lainnya yang kecil-kecil gitu, itu bisa jadi udah terrecord ada di situ. Nah, jadi di situ bank akan lihat selama ini riwayat kita, kalau kita minjem ke lembaga keuangan, kita bertanggung jawab atau enggak. Nah, selain dari slick checking tersebut, ada juga yang namanya verifikasi penghasilan. Jadi di sini nanti analisnya bisa jadi nelpon kita, bisa jadi nelpon HRD, bisa jadi nelpon ke kantor. Nah, intinya bakal diverifikasi lah gitu. Kalau buat yang wira swasta bisa jadi dia mampir-mampir ke tempat usaha kita gitu. Ya, many things yang bisa mereka lakukan. Terus yang berikutnya untuk verifikasi rekening. Nah, ini ada kalanya ya, nggak selalu. Ada kalanya analis dari banknya bisa jadi minta ke kita untuk, yuk kita verifikasi rekening, kita cek bersama nih ke bank yang bersangkutan, misalnya ke bank A gitu. Nah, yaudah, nanti bakal janjian tuh, kapan, tanggal berapa, jam berapa, bakal ketemu sama analis bank tersebut. Nah, barengan tuh nanti masuk ke banknya, ngantri di CSO-nya gitu. Nanti biar pada saat di-printin, analisnya juga langsung lihat langsung. Dan selesai di-print, hasilnya keluar, langsung analisnya yang bawa gitu. Nah, ini kan lumayan takes time juga. Nah, terus proses yang berikutnya yang lumayan takes time juga adalah mengenai appraisal jaminan. Nah, karena appraisal jaminan ini kan terkait dengan pihak si penjual ya. Pihak penjual kita kalau misalnya ternyata orang sibuk kan susah juga. Kita mesti nyari jadwalnya dia supaya bisa ketemu nih sama appraisal kita, appraisal dari bank yang kita ngajuin. Nah, ini kan janjian ya nggak sesimpel itu juga, tapi nggak bisa, belum tentu bisa janjian, Pak pagi ini saya mau datang ke sana ya, atau siang ini saya mau datang ke sana ya, di hari yang sama langsung jadi gitu. Ya belum tentu, biasanya pasti diaturin entah besoknya atau lusa gitu, atau berapa hari kemudian. Nah, ini kan akan take time juga. Nah, dan itu kejadiannya kalau kita ngajuin di satu bank. Kalau kita ngajuinnya di dua bank, berarti waktunya akan nambah gitu, karena akan 2 kali ngerepotin si penjual. Jadi disitulah ada waktu-waktu yang lumayan jadi lebih panjang gitu. Nah, terus proses berikutnya ngapain? Nah, kalau prosesnya udah verifikasinya segala macam udah lancar, semua udah clear, dan kita udah misalnya dapat keputusan, udah dapat approval nih. Nah, biasanya kita akan dikontak lebih lanjut. Selamat ya, itu udah disetujui nih fasilitasnya berapa, dapat berapa, jangka waktunya berapa, nanti angsurannya di berapa, bunganya berapa. Nah, itu akan dijelasin cukup panjang lebar sama pihak banknya. Tapi kalau misalnya ternyata kita kurang beruntung gitu, kita masih belum dapat disetujui, biasanya sih dari pihak bank kemungkinan menginformasikannya lewat SMS gitu. Mohon maaf, permohonan Anda belum dapat kami proses lebih lanjut, belum dapat kami setujui gitu. Cuma kayak gitu dong. Gitu. Nah, ya jangan kaget juga dan jangan terlalu diambil hati kalau ketemu SMS yang kayak gitu. Ya berarti bisa jadi memang banknya itu appetite-nya, istilahnya kredit appetite-nya itu nggak sesuai dengan profilnya kita gitu. Jadi ya sudah, kita coba aja ke bank yang lain gitu. Nah, kalau teman-teman ada yang punya pengalaman, oh saya udah coba beberapa bank nih dan saya ditolak terus gitu. Nah, teman-teman bisa konsultasi juga, coba ke KPR Academy. Nanti kita coba workout, kita cari kira-kira yang jadi problem itu ada di bagian mana sih, dan kira-kira bisa ada solusi apa untuk hal tersebut. Oke, lanjut. Nextnya setelah keputusan kita dapat approval, itu biasanya akan, yang tadi saya udah sempat mention di call, dijelasin soal fasilitasnya seperti apa. Selain dikasih tahu soal fasilitas, itu biasanya juga akan diinfoin juga mengenai biaya-biaya yang harus disiapkan nanti pada saat akad gitu. Selain itu juga akan diinformasikan juga terkait dengan informasi mengenai asuransi jiwa kredit. Nah, ini seperti apa, preminya nanti seperti apa, dan ada kuesionernya juga tuh. Biasanya sih by phone ya gitu.
sampai nominal tertentu itu masih by phone. Tapi kalau udah nominalnya udah besar, nah biasanya bisa jadi dari asuransi jiwa kreditnya yang minta kita untuk datang ke satu rumah sakit untuk medical check up di situ. Nah, kebayang kan? Maksudnya itu waktu lagi gitu. Apalagi ya zaman pandemi kayak sekarang, ya banyak pembatasan sana sini, terus kita disuruh datang ke rumah sakit, ya rumah sakit juga lagi rame. Nah, ada kemungkinan kita bisa dapat jadwal untuk medical check up-nya jadi panjang. Nah, jadi kebayang ya teman-teman, prosesnya itu nggak sependek nggak sependek dan sesederhana yang selama ini mungkin kita asumsikan. Nah, untuk berikutnya itu kita akan dijadwalin nih untuk akadnya. Nah, untuk jadwal akad ini juga nggak sebentar, karena kalau ngomong untuk akad ini kan mesti nemuin nih jadwalnya si bank, jadwalnya kita, jadwalnya penjual, jadwalnya notaris. 4 pihak di sini. Ya nggak segampang itu juga untuk nemuin satu jadwal yang ini bisa ketemu bareng langsung. Karena selain nentuin jadwal tersebut, sebenarnya biasanya ada hal-hal di awal preliminary yang notaris perlu lakukan, seperti kayak contoh misalnya ngecek dokumen lah segala macem, misalnya sertifikatnya dicek dulu ke BPN dan lain-lain. Nah ini kan lumayan takes time juga. Jadi ya seperti itu ya, lumayan panjang. Terus nanti berikutnya begitu akad, nah kita ketemu sama notaris, kita akan dijelasin mengenai perjanjian KPR-nya dan mengenai AJB-nya bagaimana, bla bla bla. Nah, terus selesai deh, tinggal abis itu ya KPR-nya realisasi dan kita sama si penjual tinggal shake hand. Oke, kesepakatannya kapan rumahnya dikosongin supaya kita bisa move in ke sana. Nah, it's a quite long journey. Jadi ada baiknya teman-teman better prepare, minta waktu yang lebih panjang ke si penjual, karena kalau waktunya pendek kita akan deg-degan. Kalau deg-degan, aduh berat sih gitu, karena nanti bisa macam-macam yang kacau, kerjaan kita keganggu gitu, bisnis kita jadi aduh ya kurang fokus. Nah, jadi better kita minta lebih panjang, itu yang terbaik. Oke, demikian untuk pembahasan episode kali ini mengenai tahapan proses pengajuan KPR. Semoga bisa bermanfaat dan semoga teman-teman bisa ada gambaran yang cukup jelas mengenai proses KPR itu seperti apa. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe dan klik tombol lonceng. Jadi nanti kalau misalnya ada video baru yang kita upload oleh tim KPR Academy, teman-teman bisa segera dapetin informasi yang berharga tersebut. Oke, thank you and see you on next episode.